Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Handayani dengan NIM 2101020, Prodi S1 Keperawatan Stikes Piala Sakti Pariaman. Saya akan menjelaskan tentang aktivitas dan latihan. Pengertian aktivitas. Aktivitas adalah kegiatan atau keaktifan, jadi segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non-fisik. Pengertian latihan. Latihan adalah kegiatan membiasakan atau proses penyempurnaan kemampuan diri pada suatu kegiatan tertentu. Pengertian mobilitas. Mobilisasi atau mobilitas adalah kemampuan individu untuk bergerak secara bebas. Pengertian imbolitas. Imbolitas atau immobilisasi adalah keadaan seseorang yang tidak dapat bergerak secara bebas karena mengganggu pergerakan. Jenis aktivitas dan latihan. 1. Aktivitas penuh ialah kemampuan seseorang untuk bergerak secara penuh dan bebas. 2. Aktivitas sebagian ialah kemampuan seseorang untuk bergerak dengan batasan jelas karena dipengaruhi oleh gangguan saraf motorik dan sensorik pada area tubuhnya. 3. Aktivitas permanen adalah kemampuan individu untuk bergerak dengan batasan yang sifatnya menetap karena disebabkan oleh rusaknya sistem saraf yang reversibel. Contohnya seperti hemiplegia karena stroke, paraplegi karena cedera tulang belakang. Jenis latihan. 1. Latihan fleksibilitas seperti regang memperbaiki kisaran gerakan otot dan sendi. 2. Latihan aerobik seperti berjalan dan berlari berpusat pada penambahan daya tahan kardiovaskular. 3. Latihan anaerobik seperti angkat besi menambah kekuatan otot dengan jangka pendek. Faktor yang mempengaruhi aktivitas dan latihan. 1. Umur. Aktivitas fisik meningkat mencapai maksimal pada remaja sampai dewasa, kisaran usia 25 sampai 30 tahun. Kemudian akan terjadi penurunan kapasitas fungsional dari seluruh tubuh, kira-kira sebesar 0,8 sampai 1% per tahun. Tetapi bila rajin berolahraga, penurunan ini dapat dikurangi sampai separuhnya. 2. Jenis kelamin. Sampai pubertas, biasanya aktivitas fisik remaja laki-laki hampir sama dengan remaja perempuan. Tapi setelah pubertas remaja laki-laki biasanya mempunyai nilai yang jauh lebih besar. 3. Pola makan. Makan salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas. Karena bila jumlah porsi makan lebih banyak, maka tubuh akan mudah merasa lelah dan keinginan melakukan olahraga atau menjalankan aktivitas lainnya akan menurun. 4. Penyakit atau kelainan pada tubuh berpengaruh terhadap kapasitas jantung paru, postur tubuh, obesitas, hemoglobin atau sel darah, dan serat otot. Kelainan pada tubuh seperti di atas akan mempengaruhi aktivitas yang akan dilakukan, seperti kekurangan sel darah merah. Maka, orang tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan olahraga yang berat. Tujuan mobilitas. Yang pertama, mengekspresikan emosi dengan gerakan nonverbal adalah proses penyampaian pesan atau informasi yang menyampaikan suatu makna atau arti yang dilakukan tanpa kata-kata atau lisan. 2. Pertahanan diri. Pertahanan ini adalah hak membela diri sebagai pembenaran hukum untuk penggunaan kekerasan. Tersedia dalam banyak yurisdiksi, tetapi interpretasi sangat bervariasi. Ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar. Menurut Abraham Maslow, kebutuhan dasar manusia terdiri dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan dan keselamatan, kebutuhan mencintai dan dicintai, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. 4. Aktivitas hidup sehari-hari merupakan semua kegiatan yang dilakukan oleh lanjut usia. Setiap hari aktivitas ini dilakukan tidak melalui upaya atau usaha keras. Aktivitas tersebut dapat berupa mandi, berpakaian, makan, atau melakukan mobilisasi.
5. Kegiatan reaksi. Kegiatan ini atau aksi atau protes yang timbul akibat suatu gejala atau suatu peristiwa. Faktor risiko. Berbagai faktor fisik, psikologis yang dapat menyebabkan imobilisasi. 1. Gangguan muskuloskeletal adalah kondisi terjadinya gangguan fungsi pada ligamen, otot, saraf, dan sendi, seperti artritis atau radang sendi. Radang pada salah satu atau lebih sendi menyebabkan nyeri dan kekakuan yang dapat memburuk seiring usia. 2. Osteoporosis adalah kondisi ketika tulang menjadi lemah dan rapuh. Tubuh terus-menerus menyerap dan menggantikan jaringan tulang. Ketiga, fraktur atau patah tulang. Patah seluruhnya atau sebagian pada tulang. Penyebab patah tulang meliputi trauma penggunaan berlebihan dan penyakit yang melemahkan tulang. 4. Problem kaki atau bunion dan kalus. Gangguan neurologis adalah sebuah spesialisasi di bidang kedokteran yang memiliki fokus pada otak dan sistem saraf, seperti stroke, kerusakan otak akibat gangguan suplai darah. Stroke merupakan keadaan darurat medis. 2. Parkinson penyakit, suatu gangguan sistem saraf pusat yang pengaruhi gerakan sering disertai tremor. Kerusakan sel saraf di otak menyebabkan tingkat dopamine turun hingga berujung pada gejala Parkinson. Ketiga, lain-lain. Disfungsi cerebellar neuropati. Neuropati adalah istilah yang digunakan untuk gejala gangguan atau penyakit pada saraf di tubuh. Gejala yang muncul bisa berupa nyeri, kesemutan, garam otot, hingga susah buang air kecil. 3. Penyakit kardiovaskular adalah kondisi jantung yang mencakup pembuluh yang sakit, masalah struktur, dan pembekuan darah, seperti 1. Gagal jantung kognitif berat, yaitu kegagalan jantung dalam memompa pasokan darah yang dibutuhkan tubuh. Kedua, penyakit jantung korone atau nyeri dada yang sering. Nyeri dada ini disebut dengan angina yang dapat bertahan selama beberapa menit. Jika plak belum menyumbat arteri koronaria secara total, maka angina akan mereda dengan sendirinya. 4. Penyakit paru adalah salah satu organ yang berperan penting dalam menjalankan sistem respirasi pernapasan, seperti 1. Penyakit paru obstruksi kronis berat adalah peradangan pada paru-paru yang berkembang dalam jangka panjang, atau PPOK umumnya ditandai dengan sulit bernafas, batuk berdahak. 5. Faktor sensorik adalah sistem penghantaran rangsangan dari reseptor ke pusat otak, seperti 1. Gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan adalah adanya kelainan yang menyebabkan gangguan pada penglihatan normal. Berbagai jenis gangguan penglihatan dapat disebabkan oleh beberapa kondisi medis dan kelainan tertentu. Yang kedua, takut atau instabilitas dan takut akan rasanya jatuh. Tingkat aktivitas atau mobilitas. Tingkat 0 dikategorikan mampu merawat diri sendiri secara penuh. Tingkat 1 dikategorikan memerlukan penggunaan alat. Tingkat 2 dikategorikan memerlukan bantuan atau pengawasan orang lain. Tingkat 3 dikategorikan memerlukan bantuan, pengawasan orang lain, dan peralatan. Tingkat 4 dikategorikan sangat tergantung dan tidak dapat memerlukan atau berpartisipasi dalam perawatan.